Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Al-Hidayah, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, Bapak Ibu, kita akan sama-sama mengkaji hadis terakhir ya Pak. Hadis ke-12 dari bab pertama, bab niat. Hadis terakhir ini cerita tentang bahwa amal soleh yang kita lakukan kalau ikhlas, maka insya Allah akan menghasilkan keberkahan hidup. Jadi bahagia hidup di dunia itu lewat dua jalur, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Satu, jalur amal soleh, namanya berkah atau barokah. Yang kedua lewat jalur maksiat Pak, namanya istidraj. Ya, makanya dalam hadis Sahih Bukhari Muslim itu Rasul cerita bahwa dari Abu Hurairah ya, bahwa idza ra'aita anna Allah Ta'ala qad a'ta al-'abda ala ma'asihi fa'lam annahu istidraj. Kalau kamu melihat seseorang difasilitasi berbagai macam kenikmatan karena dia bermaksiat ke Allah, maka ketahuilah fasilitas itu namanya istidraj. Istidraj itu Allah menghukum dia lewat jalur lalai, biar tambah senang, terus tiba-tiba wafat dalam kondisi ahli maksiat. Nah, ada lagi jalur bahagia, itu jalur amal soleh. Maka ini yang disebut dengan keberkahan hidup. Ya, tambah nikmat, tambah soleh. Hadisnya panjang para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, Abdullah bin Umar berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, intolaqa, pergi salah satu nafarin, 3 orang melakukan safar. 3 orang ini mimman kana qablakum, dari umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena ini Bapak Ibu yang cerita Rasul, berarti kejadian nyata, tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Cuman ya lagi-lagi para jamaah, dalam sejarah itu sebenarnya kita ini yang penting bukan tahu tanggal dan tahu siapa pelakunya Pak. Tapi yang penting dalam belajar sejarah itu fikihnya. Pelajaran apa yang bisa diambil. Macam itu. Makanya kalau ada orang tahu Rasul lahir tanggal berapa, tahun berapa, hafal. Nah, tapi kemudian akhlaknya tidak bisa niru akhlak Rasulullah, maka ya percuma. Macam itu, berarti dia tidak bisa belajar dari sejarah. Sehingga Al-Quran dan hadis itu jarang sekali cerita sejarah terus nentuin tanggalnya. Karena nggak penting tanggal itu dalam sejarah. Yang penting pelajaran apa yang bisa diambil. Pentingnya nanti Pak, kalau pas ujian ditanyakan,
soal nomor satu, kapan Rasulullah lahir, kan gitu. Tapi kalau dalam kehidupan nyata yang penting itu fikihnya. Maka karakter Quran dan hadis Nabi itu termasuk hadis ini. Ini kan 3 orangnya tidak pernah disebutkan siapa, Pak. Ya nggak masalah, tidak diketahui juga. Yang penting ada pelajaran yang bisa diambil. Semacam itu. Jadi kalau dalam ilmu matematika tuh begini Bapak Ibu. Orang hafal rumus itu tidak penting kalau nggak bisa jawab kalau tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Menghafal rumusnya saja. Nah, tapi kalau orang kemudian bisa menyelesaikan seluruh soal-soal matematika, itu jauh lebih penting walaupun lupa-lupa rumusnya. Karena rumus bisa dicari kembali. Logikanya atau analoginya semacam itu. Makanya ada ayat Quran dalam surah Yusuf itu, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Jadi orang-orang berakal itu dalam belajar sejarah nggak belajar tanggal, tapi belajar pelajaran apa yang bisa diambil. Ulul albab semacam itu. Ilmu fikih apa yang bisa diambil dari sejarah tersebut. Nah, para jamaah 3 orangnya nggak disebutkan dari kalangan sebelum Rasulullah SAW. Hatta awahumul mabit ilal ghar. Nah, sampai kemudian dalam safar mereka harus menginap dalam sebuah gua, namanya zaman dulu kan. Pada khulu, maka masuklah ke gua tersebut. Apa yang terjadi para jamaah? Namanya di gunung, fanhadarat sokhrah minal jabal. Ada batu jatuh nutupin pintu gua. Maka 3 orang ini ngomong, innahu la yunjikum min hadhihi sokhrah illa antan Allah bisolihi a'malikum. Nanti ada akhir tiap ceritanya. Jadi isinya, ya Allah, saya itu sudah beramal soleh ini. Kalau amal soleh ini ikhlas karena Engkau, makanya kemudian keikhlasan dalam beramal soleh itu menghasilkan keberkahan. Semacam itu para jamaah. Nah, tapi amal soleh yang ikhlasnya kurang, maka akan susah menghasilkan keberkahan. Apa makna ikhlas itu? Sederhana, Pak. Kalau ibadahnya sendirian, maka kualitasnya yang naik. Tapi kalau ibadahnya berjamaah, maka isi hatinya yang naik. Bisa dipahami apa? Bingung, Pak? Biasanya kalau ibadah jamaah, mau sholat, mau sodako, mau apapun, yang rusak tuh isi hati. Ngerasa paling soleh, ngerasa paling benar, ngerasa bacaannya paling bagus, ngerasa sodakohnya paling banyak. Itu kalau ibadahnya berjamaah. Maka hilangnya ikhlas itu lewat jalur itu. Tapi kalau amalnya sendirian, misalnya amal sendirian itu sholat malam, nggak ada yang tahu di kamar sendirian. Biasanya kalau ikhlasnya kurang, malas-malasan, kualitas ibadahnya yang turun. Kalau sodakoh bareng-bareng nih para jemaah, ayo siapa yang mau memakmurkan masjid ini? Dilelang, udah saya nyumbang 25 juta. Kayak gitu, karena bareng. Tapi kalau nggak ada CCTV, nggak ada siapa-siapa, datang jam 4 pagi sebelum subuh, ngasih kotak amal masjid itu paling 5.000. Biasanya yang hilang kualitasnya. Nah begitu, maka kemudian para jamaah, karakter ikhlas itu adalah ketika berjamaah kualitas hatinya yang lain.
Tapi ketika sendirian, yang naik kualitas ibadahnya. Macam itu makna hadis Rasul, ittaqillah haitsuma kunta. Jadi ketakwaannya itu muncul di sendirian ataupun di berjamaah. Nah, baik. Lalu salah satu dari mereka mulai Allahumma ya Allah, berarti doakan. Kanali abawan, saya ini punya 2 orang tua. Jadi doa cerita dulu tuh boleh ya Pak? Ya Allah, saya mau minta tapi cerita dulu nih ya Allah. Nggak apa-apa Pak. Ini kan cerita dulu. Saya punya 2 orang tua ya Allah. Udah tua. Nah, terus kemudian saya tuh punya peraturan. Tidak boleh ada istri, anak, pembantu, budak ya zaman dulu yang makan duluan sebelum kedua orang tua. Itu aturannya. Nah, makanya di fikih itu begini para jamaah. Kalau urusan akhlak dan berbuat baik, orang tua didahulukan Pak, daripada istri dan anak. Tapi kalau urusan nafkah, istri dan anak didahulukan. Dosa orang masih nafkah orang tuanya tapi istrinya ditelantarin. Ya, Pak. Dosa orang ngasih ke orang tuanya tapi anaknya ditelantarin. Makanya ketika ada sahabat Nabi punya 1 dinar terus mau sedekah, pertama kata Rasulullah, ya udah sedekah aja pada dirimu biar nggak jadi peminta-minta. Masih ada lagi ya Rasul, sedekahlah sama istri dan anakmu, mereka hak kedua setelah diri sendiri. Semacam itu. Tapi kalau urusan akhlak orang tua nomor 1. Kalau urusan nafkah anak istri nomor 1. Ada hadisnya, Rasul mengatakan kafa bil mar'i isman an yudayyi man yakun. Cukup seseorang berdosa menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkahi, dan urutan nafkah itu istri anak dulu, baru orang tua. Terkadang saking sayangnya sama orang tua itu Pak, orang tua dinafkahin, anak istri dibiarkan. Nyangkanya berbakti, padahal dosa. Ya, orang tuanya ya senang aja. Macam itu. Baik ya para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini akhlak. Jadi didahulukan orang tua daripada istri, anak sama budaknya yang bantu-bantu. Jadi ahlan wala malan, mal itu harta. Tapi harta yang dinafkahi ya budak. Macam itu. Nah, satu hari si bapak ini cerita, ya Allah, saya pergi nyari pohon. Tiba-tiba pulang sudah malam dan udah tidur kedua orang tuanya. Maka si dia ini, ya Allah, saya ini pegang susu, perahan susu itu untuk diminum kedua orang tuanya, dan saya aturan itu tetap dilaksanakan. Istri, anak, pembantu nggak ada yang boleh minum, nggak ada yang boleh makan sampai orang tua dulu. Jadi nungguin tuh Pak anaknya yang kecil sampai nangis, dan orang tuanya nggak bangun, semacam itu. Nah, bangun subuh. Maka kemudian dikasihlah kedua orang tuanya untuk makan, baru kemudian anak dan istrinya, para jamaah. Nah, semacam itu. Nah, terus si bapak ini ngomong, ya Allah, kalau yang saya lakukan ini karena engkau, kan itu.
Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhik. Jadi syarat amal soleh itu satu harus sesuai aturan Allah, yang kedua harus ikhlas. Ya Allah, kalau ini benar-benar ikhlas, tolong batu ini digeser ya Allah. Seketika geser Pak, itu namanya berkah hidup. Jadi amal soleh itu bisa menyebabkan kita dapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak semua kenikmatan lewat jalur pertolongan Allah, pahamnya gitu. Ada yang lewat jalur istidraj. Nah, gesernya dikit. Kenapa? Kalau gesernya banyak, tiga-tiganya bisa keluar. Kan mau ngecek tiga-tiganya amal soleh. Baru yang kedua, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kedua ini amal solehnya takut masuk neraka, nahan hawa nafsu. Jadi cerita, ya Allah, saya punya sepupu, anaknya saudaranya bapak saya, perempuan cantik, saya suka ya. Karena suka saya lamar, tapi ditolak. Setelah ditolak, sakit hati Pak. Satu hari sepupunya mengalami masa paceklik kemiskinan. Kesempatan kan balas dendam. Ditawar sepupunya, kamu mau nggak berzina dengan saya? Saya kasih 120 dinar. 1 dinar itu 4 gram seperempat. Jadi kisaran setengah kilo emas. Dibeli itu, bukan dinikahi, dibeli, dizinahi, semacam itu. Ya karena posisi terdesak, sepupunya mau. Nah, pas mau Pak, berarti kan posisinya kesempatan ada, penghalang tidak ada. Cuma takut siksa Allah saja yang membuat dia tidak jadi. Dinasehatin sama sepupunya para jamaah, kamu nggak takut ya masuk neraka? Itu bahasa ittaqillah, takutlah kamu akan siksa Allah. Karena hakikatnya cincin itu boleh dipecah, tidak boleh dipecah kecuali dengan haknya. Artinya hubungan itu halal kalau lewat jalur nikah. Makanya anak di luar pernikahan itu tidak boleh dinasabkan ke bapaknya, Bapak Ibu. Tapi dinikahi orang yang lagi hamil boleh. Cuman kadang ada di kita itu, oh ini lagi hamil belum boleh dinikah, tapi dinikahi, habis itu nikah lagi, itu main-main namanya. Bisa difahami nggak? Jadi orang hamil di luar nikah itu boleh dinikah. Sebab apa? Hanya orang hamil yang status pernikahan yang nggak boleh dinikah dalam masa iddah. Kalau nggak nikah kan nggak ada masa iddahnya. Allah berfirman, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyaduna hamlahun. Kalau wanita hamil itu iddahnya sampai melahirkan. Iddah itu adalah masa orang dicerai suaminya atau ditinggal mati suaminya. Dia kan nggak punya suami. Maka kemudian nikahnya halal, tetapi anaknya nggak boleh dinasabkan ke bukan bapaknya yang menikahinya, ataupun tidak boleh dinasabkan ke yang menghamilinya. Alasannya apa? Ada hadis Nabi, al-waladu bil firas. Jadi status anak itu hanya lewat jalur pernikahan. Walil ahiri al-hajru, orang yang berzina dia tertahan nasabnya. Jalur nasabnya ke ibu.
Misalnya si A bin B, B-nya ini ibunya, bukan bapaknya. Kalau di akta kelahiran, di macam-macam dinasabkannya ke bapaknya, maka dilaknat Allah. Itu ada hadisnya di Sahih Muslim. Man nasaba ila ghairi abihi, siapa yang menasabkan anak bukan pada yang sebenarnya, fa alaihi laknatullah wal malaikah wan nasu ajmain. Laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Jadi besok di hari kiamat dilaknat Allah, dilaknat seluruh malaikat, sama dilaknat seluruh manusia. Itu di Sahih Muslim. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, salah satu orang yang pahalanya besar itu maksiat kesempatannya ada tapi tidak jadi. Makanya ada hadis sab'atun yazilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, di mana di hari kiamat tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu 7 golongan ini adalah rajulun, laki-laki, da'athu imro'atun, ada perempuan yang ngajak dia zina. Perempuannya zatu mansobin, Pak, punya kedudukan tinggi. Jadi ngomong, Mas nggak usah takut, saya di sini jabatannya tinggi, nggak bakalan dipenjara. Wajamal, dan Mas nggak perlu ngerasa rugi, saya paling cantik di daerah ini. Tapi jawabannya apa? Yang saya takutkan bukan penjara, yang saya takutkan bukan rugi nggak dapetin kamu, yang saya takutkan siksa Allah. Nggak jadi itu luar biasa. Jadi kalau ada orang nggak korupsi karena gara-gara dia nggak jadi apa-apa, ya normal, betul nggak? Jadi RT aja enggak, gimana mau korupsi? Tapi kalau sudah jadi menteri, sudah jadi presiden, atau jadi staf ahli, tiba-tiba ada yang WA, mau dikirim nggak 2 miliar? Ya mikir kan, macam itu. Nah, sehingga kemudian para jamaah, kualitas ketakwaan itu dilihat ketika ada kesempatan. Macam itu. Kita saat ini nggak nyuri, nggak zina, ya orang di masjid gimana mau nyuri, mau zina? Macam itu. Tapi kalau tiba-tiba pulang dari masjid, nemu duit 2 juta, pinggir jalan, kan di jalan, ini dikasih pengumuman atau diambil aja. Tiba-tiba ngomong kalah terimanya, ini mah rezeki anak soleh, gitu. Ya soleh dari mana, ngambil uang orang? Seperti itu. Jadi kadang kualitas ketakwaan kita itu diuji ketika ada kesempatan. Macam itu. Nah, makanya ada gini kan, pas jadi aktivis, jangan korupsi, jangan korupsi. Pas jadi pejabat, kenal gitu. Nah, karena teriak jangan korupsi, belum ada kesempatan. Macam itu. Pas ada kesempatannya, hilanglah imannya. Macam itu. Nah, orang yang luar biasa itu, para jamaah, adalah orang yang ketika ada kesempatan dia takut siksa Allah. Semacam itu. Makanya laki-laki ini luar biasa. Ketika si perempuan itu sudah berduaan dengan laki-laki tersebut, terus perempuannya ngomong, nggak takut dosa ya Mas? Seperti itu. Kan perempuan itu boleh digauli kecuali lewat jalur nikah. Lalu nggak ngomong apa-apa, pergi Pak. Padahal lagi senengnya. Keinginan ada, kuat, kesempatan ada, tapi ditinggalin karena takut Allah. Itu amal luar biasa. Macam itu. Nah, terus ngomong, ya Allah, kalau saya bisa nahan hawa nafsu itu karena Engkau, tolong geser batu ini, geser.
Berarti ikhlas. Macam itu. Nah, yang terakhir para jamaah yaitu orang yang sangat amanah. Dia cerita, saya ini punya pekerja yang saya pekerjakan, dan prinsip saya tidak akan pernah telat ngasih gaji. Sebab telat ngasih gaji itu sama kayak telat bayar utang, Pak. Macam itu, ada unsur zalim. Jadi kalau memang sanggup digaji hari itu, ya jangan dikasih besok. Macam itu. Nah, dia bilang bahwa saya tidak pernah kemudian telat ngasih gaji. Pas gajian digaji, pas gajian digaji. Sampai satu ketika ada laki-laki yang belum diambil gajinya tiba-tiba pergi. Mau dikasih orangnya sudah pergi. Jadi karena khawatir dosa, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, uang itu kan kalau dikelola akan nambah. Sehingga sebagai ganti telat gaji, uangnya dibisnisin Pak sama dia. Dikelola terus. Sampai kemudian satu saat si orang yang tadi kerja tadi datang kembali ngomong, Pak, saya dulu pernah belum diambil ya Pak gajinya, kan kayak gitu. Terus jawabnya, iya itu lihat tuh, ada unta, ada kerbau, ada sapi, ada kambing, juga ada budak, itu semuanya gaji kamu. Kaget kan Pak? Jadi banyak. Nah, yang dia lakukan karena takut zolim telat gaji orang. Semacam itu. Jadi ada godaan karyawan, ada godaan bos. Kalau godaan karyawan tuh khianat kerjaan. Harusnya kerja jalan. Yang penting sudah apa tuh namanya yang pencet ini tuh Pak? Ya scan ya pinjar ya. Yang penting kemudian sudah daftar hadir, sudah macam itu. Nah itu godaan karyawan. Tapi kalau godaan bos, gajinya udah besok aja masih ada ya. Padahal buat gajinya ada. Alasannya apa? Lupa kayak gitu. Kayak gitu. Lupa ke banknya, padahal m-banking bisa tuh dikasih. Macam itu. Nah, maka kemudian amal solehnya bos yang gaji tidak bahasa Rasulnya bahwa a'tul ajiro qabla an yajifa aruhu. Berikanlah upah karyawan sebelum keringatnya kering. Dilihatin terus keringatnya itu salah paham namanya. Artinya bayarlah sesuai dengan perjanjian. Ini keringatnya belum kering, ntar aja lah digajinya. Nah, si yang ketiga tadi para jamaah cerita bahwa ya Allah, kalau ini karena Engkau, maka geserlah batu ini. Terus doa lagi geser. Tiga-tiganya doa, gesernya bisa muat satu orang keluar. Semacam itu. Nah ini namanya keberkahan amal soleh. Ada di dalam tafsir Ibnu Katsir itu, setiap manusia butuh kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, pengen bahagia. Jadi kalau orang bilang gak apa-apa saya hidup sengsara aja, bohong itu. Setiap orang pengen bahagia. Nah, cuman kan ada yang jalur bahagianya lewat amal soleh, rizki halal, ada yang jalur bahagianya lewat kemaksiatan.
kemaksiatan. Itu aja. Nah, salah satu faktor penarik kebahagiaan itu amal soleh. Maka kebutuhan kita akan amal soleh itu bukan kewajiban, Pak, tapi kebutuhan. Agar kita bahagia dunia dan bahagia akhirat. Nah, ini salah satu dalilnya para jamaah surah An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan, siapa yang beramal soleh, min zakarin aw unsa, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, mereka orang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Balasannya dua. Satu, dikasih kehidupan yang baik. Di mana? Di dunia. Bab di akhiratnya di kalimat berikutnya, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, nanti di akhirat dikasih pahala. Kalau pahala kan urusannya bukan dunia, tapi urusannya akhirat. Maka amal soleh itu akan menghantarkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Tapi tidak semua orang yang bahagia dunia jalurnya amal soleh. Baik, cukup kali ya para jamaah. Ada beberapa sih, tapi takut nggak bakalan nyampe juga. Monggo barangkali ada yang perlu didiskusikan, Pak, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada pertanyaan kajian yang bulan lalu, Pak Ustadz. Nah, bulan lalu kan Pak Ustadz bilang setiap niat itu pencatatannya ada batasannya, tak? Ya batasnya sampai HAM baru dicatat. Yang jadi pertanyaan adalah hubungan dengan uzub gitu. Uzub kan juga dalam hati kita itu. Jadi batasan uzub itu dicatatnya kapan, tak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, Pak. Para jemaah, ini ada surah Ali Imran ya, Pak. Surah ketiga ayat 135-136. Allah cerita bahwa walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi orang yang ketika bermaksiat terus tobat, benar-benar langsung tobat saat itu, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Balasannya adalah pengampunan, tapi tidak hanya pengampunan, Pak. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Pahala yang tadi hilang tuh balik lagi. Bisa dipahami nggak, Pak? Kan salah satu yang merusak amal soleh kita itu salah niat. Bisa ujub, bisa ria, dan macam-macam. Lagi sholat namanya hati itu kan dikatakan hati karena yang takolab berubah. Lagi sholat ikhlas, ya Allah minta pahala, tiba-tiba muncul ria, kan gitu. Mungkin saja di tengah-tengah itu. Jangankan ya yang kelas-kelas kita orang awam, yang para ulama yang ilmunya tinggi aja kena penyakit hati itu mungkin, kecuali Nabi, karena Nabi maksum.
Maka kemudian orang-orang yang takut siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rindu akan surga Allah, itu dia akan segera bertaubat. Ketika bertaubat, tadi yang dibatalkan pahalanya gara-gara penyakit hati dibalikin dan diampuni dosanya. Nah, untuk urusan pencatatannya, Pak Haji, ada batasan sudah dibahas kemarin. Ada khotorul qalbi, baru hayalan, naik ke ham, sudah ada usaha. Itu dicatat satu tuh, Pak. Jadi kalau kita punya keinginan sudah mulai usaha, dicatat satu pahala sempurna. Nah, kalau keusahanya nambah, pahalanya nambah. Usahanya nambah, pahalanya nambah. Namanya azab. Semacam itu. Tapi nambahnya nggak pernah sampai 10. Karena 10 itu ketika sudah melakukan. Namanya qasdun. Jadi motif ketika sedang melakukan. Jadi ada 4 tingkatan. Misalnya mau sholat malam ya para jamaah. Kalau baru bayangin pengen sholat malam itu belum dicatat pahala. Tapi kalau sudah ada usaha sebelum zuhur tidur qailullah misalkan. Kenapa kok biasanya nggak tidur biar nanti malam bisa sholat tahajud. Berarti dicatat tuh mulai satu sebab sudah ada usaha. Nanti habis isya usaha lagi Pak, nggak begadang, langsung tidur, nambah lagi catatannya. Terus disiapin handphonenya, alarm kan, biar bangun, nambah lagi pahalanya. Tapi nggak nyampe 10 kali lipat. Ya. Sampai titik kapan? Bangun, maksain diri, wudu, itu nambah terus pahalanya. Sampai Allahu Akbar. Nah, kalau Allahu Akbar naik ke tingkatan keempat yang 10 kali lipat. Namanya qasdun. Tapi yang dari ham usaha itu namanya azmun. Jadi khotorul qalbi tidak ada pahala, hamun 1 pahala, azmun 2 sampai 9. Kalau sudah qasdun ya, pahalanya 10 kali lipat sampai 700 sampai tidak terhitung. Semacam itu. Tapi kan walaupun 700 tiba-tiba batal gara-gara sum'ah. Udah khusyuk tuh sholat. Terus pagi-pagi cerita, kamu tahu nggak? Semalam saya sholat enak banget. Ngapain cerita kan? Seperti itu. Belum pernah saya sholat seenak itu sampai nangis-nangis. Nah itu namanya sum'ah. Amal solehnya tidak diperlihatkan tapi pengen diceritakan, diperdengarkan. Batallah amal solehnya tuh Pak, gugur. Terus dinasehati, nggak takut cerita kayak gitu amal solehnya hilang. Astagfirullah. Terus minta ampun, benar-benar minta ampun, berusaha tidak mengulangi lagi. Maka ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannah. Pahala yang tadi bisa balik kembali. Kalau dosanya baik, cukup ya Pak. Allah. Monggo Bapak Ibu barangkali ada yang lain sebelum bisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertanyaan saya itu juga sudah sebagian terjawab oleh Bapak Ustadz tadi. Begini Pak, kebetulan tetangga kami juga
sama-sama sudah pensiun, terus sudah lama juga daftar haji, Pak. Dengan pengumuman yang belum pasti ini, kemungkinan peluangnya akan naiknya luar biasa. Yang kemungkinan menjadi tidak jadi karena penambahan kan baru 25 juta yang lalu. Kemungkinan ada rasan-rasan sama istrinya, wah duit kok ngendi nu. Nah begitu. Bagaimana Pak seandainya niat yang bagus itu dengan keadaan seperti itu menjadi tidak jadi karena uangnya tidak mencukupi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sudah dipanggil. Ya ini 23 ini, gitu. Jadi usahakan saja. Iya. Jangan pernah bersuuzon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semacam itu. Jadi dalam hadis qudsi itu ana inda dzonni abdi bi, ya Pak. Saya ini tergantung prasangka hamba saya. Jadi tinggal usahanya maksimal nggak Pak Haji? Maksudnya usahanya maksimal kayak gini. Kalau nggak bisa dikejar lewat jalur usaha dohir, ya lewat ibadah macam itu. Sholat malam, terus kemudian ya Allah, kalau sholat malam saya ikhlas, ketemukan lewat jalur mana saya lunasin hajinya. Itu namanya sungguh-sungguh. Jadi nggak nyerah duluan. Siapa tahu Allah kasih jalan, kan nggak tahu. Banyak hal di luar dugaan. Semacam itu. Nah, kalau sampai hari haknya dipanggil ternyata nggak bisa melunasi, terus kemudian dinego pihak negaranya atau pemerintahnya nggak bisa, harus mundur, ya maka usahanya sudah maksimal. Berarti tandanya apa Bapak Ibu? Belum wajib haji. Karena syarat wajib haji itu apa? Istito'ah, mampu. Tinggal dipikirkan uang itu buat apa? Oh, ya udah buat anak saja. Misalkan siapa tahu nanti anak punya rezeki, semacam itu. Nah, diomongin kan anaknya, nak itu jatah haji bapak buat kamu. Nah, kata pemerintahnya harus kuota awal dulu, ya nggak apa-apa, ikuti saja. Tiba-tiba anaknya dapat rezeki, Pak udah yang itu nggak usah dipakai, bapak berangkat sekarang pakai haji furoda, kan gampang Pak. Kalau Allah mah, apalagi urusannya masih urusan dunia, macam itu. Allah itu tidak pernah menganggap besar dunia, karena saking tidak besarnya dunia, orang kafir pun dikasih. Semacam itu. Maka kemudian ini yang membuat kita umat Islam optimis. Perang Badar itu para jamaah di bulan Ramadan, tahun pertama kali puasa karena tahun kedua Hijriah, dan puasa itu disyariatkan tahun kedua Hijriah. Pasukannya nggak imbang, Pak. Kaum muslimin sipil kan semacam itu. 300 berapa dia? Lawan 950 pasukan tentara lengkap dengan senjata. Hasilnya apa? Menang. Karena yakin pertolongan Allah. Semacam itu. Jadi kita umat Islam itu dididik optimis dalam amal soleh. Makanya Allah berfirman, wala tayasu mir rauhillah fa innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak boleh seseorang itu putus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nyambung ya Pak jawabannya. Baik, Allah a'lam. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum jami'a, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.